Warganet kembali digegerkan dengan aksi penutupan akses jalan. Kali ini seorang warga yang hendak beraktivitas tak bisa melalui satu-satunya akses jalan dari rumahnya di kawasan Sembanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bang, maaf, ini kenapa jalan? Seorang warga merekam penutupan satu-satunya akses jalan dari rumahnya hingga ke Jalan Bulak Keramat, Sembanan, Kalideres, Jakarta Barat. Penutupan ini dengan membuat pondasi tembok yang pastinya akan menutup jalan hingga tidak bisa diakses sama sekali. Sempat terjadi adu mulut saat warga mempertanyakan kenapa jalan yang akan ia lewati malah ditutup tembok. Ia pun berharap agar pembuatan tembok ini tidak dilanjutkan sehingga aktivitasnya nantinya tidak akan terganggu dan normal kembali. Biaran dia nyuruh. Otaknya di mana sih, jalanan ditutup begini? Udah tahu jalan. Pemirsa, pengguna KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung harus punya stok sabar sebanyak-banyaknya karena KRL jalur hijau itu berkali-kali ngaret dari jadwal seharusnya sehingga memicu penumpukan di stasiun. Sekali digeduk ke bawah. Seperti inilah kondisi stasiun Tanah Abang di jalur arah Rangkas Bitung semalam. Lautan ribuan penumpang berjejal antri di peron 5 dan 6 stasiun. Meski lelah sepulang kerja, mereka terpaksa jalan berdesakan demi bisa naik KRL pulang ke rumah mereka. Pemandangan berjubel seperti ini kerap terjadi di stasiun Tanah Abang di saat jam sibuk, berangkat dan pulang kerja. Kondisi tambah parah saat terjadi keterlambatan kereta mengakibatkan penumpukan penumpang di peron stasiun. Beberapa waktu lalu viral di media sosial kericuhan saat puluhan penumpang berebut masuk gerbong wanita mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Pengguna KRL berharap ada penambahan jumlah KRL di rute ini. Di Bangkalan, Jawa Timur, sebuah bus antar kota menabrak truk kontainer yang melintas di jembatan Suramadu. Kernet dan supir bus meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya luka berat. Kecelakaan ini terjadi di atas jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan Kamis dini hari menjelang subuh. Kondisi arus lalu lintas di atas Suramadu pun macet seketika karena bus yang melintang di tengah jalan. Dari penuturan pengendara lain, kecelakaan berawal saat bus dari Terminal Bungur Asi Surabaya dengan tujuan Madura melaju kencang dari arah selatan. Bus tiba-tiba menabrak truk gandeng yang ada di depannya. Laju bus tak terkendali hingga akhirnya menghantam pagar beton pembatas jembatan. Akibat insiden ini, kernet bus tewas di lokasi. Sementara pengemudi bus meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Sarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan. 2 korban lainnya, yakni kondektur dan seorang penumpang bus mengalami luka berat. Keduanya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Bangkalan masih menyelidiki penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus antar kota dan truk kontainer. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Sidang lanjutan warga Ruko Marinatama, Mangga 2, Jakarta Utara kembali berlanjut dengan agenda pembuktian terkait gugatan pembatalan sertifikat hak pakai atau SHP nomor 477. Sebanyak 42 warga pemilik ruko pun hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur Rabu siang menggelar sidang lanjutan dengan beragendakan pembuktian terkait gugatan pembatalan sertifikat hak pakai atau SHP nomor 477. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Julian Prajagupa itu terpaksa ditunda lantaran adanya penggugat baru dan dokumen pembuktian. Salah satu warga pemilik ruko mengatakan gugatan ke PT-UN Jakarta tersebut diawali setelah membeli ruko pada tahun 1997 dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB kepada PT Wisma Penhill. Pada tahun 2001, Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara menerbitkan SHP nomor 477 dan hingga saat ini sertifikat HGB belum juga diterbitkan. Sidang sendiri akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian. Sebetulnya hari ini sidangnya adalah pembuktian surat, ya, untuk surat. Namun karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan penggugat interven,
Maka acara pembuktian surat ditunda. Karena ini ada sejarahnya. Dari awal tahun 97 kami sudah membeli secara tunai bertahap dan janjinya SHGB. Jadi jual beli, ada jual belinya. Beralih ke informasi lainnya, seorang pria yang diduga ODGJ mengamuk di pemukiman warga di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya sejumlah bata hebel dan sebuah mobil milik warga rusak. Seorang pria terekam kamera warga mengamuk di Kampung Curug Sawer, Kelurahan Pandeglang, Banten. Ia merusak tumpukan batu hebel dan sebuah mobil milik warga yang tengah terparkir di sekitar lokasi. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tak berani mendekat lantaran pria tersebut membawa senjata tajam dan takut menjadi sasaran amukan. Petugas Satpol PP yang menerima laporan mengamankan pria tersebut. Diketahui pria tersebut merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ asal Jambi. Akibat kejadian, korban mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku penembakan dalam bentrokan di sebuah lahan kosong berhasil diringkus petugas. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Ini senjatanya. Ini punya siapa? Ini. Senjatanya. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api. Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa pagi. Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan jenis senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ada-ada saja ulah dua mama di Pasuruan, Jawa Timur berikut ini. Bukannya sibuk dengan kegiatan positif, malah mencuri sarung mewah senilai jutaan rupiah dari sebuah toko. Dua emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota. Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Awalnya emak-emak dua sekawan ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis. Namun ketika karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mengecek kualitas barang itu. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli. Penjaga tersadar telah dikelabui sesaat usai kedua emak-emak itu meninggalkan toko mereka. Tak tinggal diam, pemilik toko langsung melapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas yang ada di tangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sepasang muda-mudi ditangkap karena tega membuang hasil hubungan gelap mereka di depan musola di Ciamis, Jawa Barat. Aksi nekat kedua pelaku karena dilanda rasa takut dan malu lantaran anak lahir di luar ikatan pernikahan. Warga Kampung Cigobang, Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan temuan bayi dibungkus kardus dan diletakkan di depan sebuah musola. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pun langsung dibawa ke puskesmas tepat guna perawatan medis. Usai menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi pun menangkap pasangan kekasih pembuang bayi. Diketahui sejoli ini menjalani hubungan asmara terlarang hingga sang wanita hamil dan melahirkan. Akibat perbuatannya, sejoli terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Swasembada Yonif Infanteri 751 membangun fasilitas kandang sapi milik masyarakat di Kampung Okatem, Distrik Serampakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Peran aktif TNI bersama warga dengan dibangunnya kandang sapi untuk masyarakat Okatem, Distrik Sepan-Bakon, Kabupaten Papua Pegunungan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua di perbatasan. Pembangunan kandang sapi ini sendiri menggunakan dana hasil swadaya Satgas Swasembada. Aksi ini mendapat apresiasi warga setempat karena telah mendapat bantuan untuk membangun kandang sapi di wilayahnya. Warga berharap ke depan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga peduli terhadap masyarakat di perbatasan dengan memberi pelatihan, pengetahuan, dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi awal mulanya kita ingin melaksanakan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang di situ banyak terdapat sapi, kita buatkan kandang swadaya dari Satgas Yonif 751 dengan tujuan sapi-sapi liar yang selama ini berada di hutan, dia bisa dimasukkan ke dalam kandang sehingga sewaktu-waktu apabila ada masyarakat yang membutuhkan sapi, dia ready, siap untuk segera diambil. Jadi tidak terlalu lama dia ngambil di hutan. Dan itu terima kasih juga kepada TNI Polri, TNI yang akan diberikan saya, yaitu berupa semen dan juga berupa daun seng. Itu sudah berikan dan ini kandangnya sudah jadi. Tinggal ini sementara tinggal permanen. Permanen itu yang saya sampaikan kepada Bapak. Bapak akan sampaikan juga ke atasan, ke Menteri. Supaya Menteri juga akan kabulkan permohonan saya. Pemerintah sayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, sejumlah korban keracunan menu MBG dirawat di Gor Desa Cibodas, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Orang tua mempertanyakan kasus keracunan yang berulang kali terjadi. Sementara itu, seorang warga mengamuk saat melihat limbah MBG dibuang ke lingkungan desa di Grobogan, Jawa Tengah. Posko di Gor Desa Cibodas hingga Rabu malam masih merawat 10 pasien yang diduga keracunan menu MBG di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya, posko ini sempat merawat 201 orang, sebagian besar telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara itu, orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG mempertanyakan keracunan berkali-kali terjadi di Bandung Barat. Orang tua meminta pemerintah menghentikan MBG dan mencari solusi yang lebih baik. Ya pasti trauma, pasti nggak boleh dimakan lagi lah. Nggak boleh dimakan lagi ya? Stop aja. Stop aja? Stop aja. Kenapa boleh stop? Entah mau ganti snack, entah mau ganti snack atau ganti apa. Apalagi kalau SMK ya biaya sekolah tuh kan besar, bisa aja masukin aja dananya ke sekolah. Biar buat meringankan biaya-biaya di sekolah, bisa. Sementara sejumlah tenaga kesehatan masih disiagakan untuk mengantisipasi jika ada pasien yang dibawa ke posko kesehatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Anyus melaporkan.